The marketing environment. Marketing strategi planning proses terbagi menjadi dua tahap, yaitu narrowing down to the best opportunities dan developing a strategy. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi peluang-peluang apa yang kita miliki, peluang terbaik apa yang kita miliki. Lalu berdasarkan peluang tersebut kita harus mendevelop strategi-strategi yang akan kita gunakan dalam mencapai tujuan kita agar peluang tersebut termanfaatkan dengan maksimal. Marketing strategi planning. Sebelum kita mengevaluasi peluang pemasaran yang kita miliki, ada 3 faktor yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama dari sisi perusahaan, yaitu objektif dan resources perusahaan, apa tujuan perusahaan dan sumber daya apa yang kita miliki, seperti kekuatan keuangan dan kemampuan produksi. Lalu kompetitor, siapa kompetitor kita saat ini dan bagaimana prospek mereka ke depannya. Lalu faktor eksternal apa yang dapat mempengaruhi, seperti ekonomi, teknologi, politik, serta budaya. Hierarchy of objective. Tujuan dalam pemasaran harus terstruktur dengan baik, dimulai dari tujuan perusahaan secara keseluruhan, yang kemudian diturunkan menjadi tujuan yang lebih spesifik dalam berbagai departemen. Seperti pada gambar, company objektif terdiri mulai dari production objektif hingga IT objektif. Lalu, jika difokuskan ke marketing objektif, akan terbagi lagi menjadi 4 bagian, mulai dari produk objektif hingga price objektif. Dan jika difokuskan lagi ke bagian promotion objektif, akan terbagi lagi menjadi 4 bagian, mulai dari personal selling objektif hingga sales promotion objektif. Company resources may limit search for opportunities. Sumber daya yang tersedia bagi perusahaan akan membatasi seberapa banyak peluang yang bisa dijelajahi. Yang pertama adalah berdasarkan financial strength. Kekuatan finansial yang menentukan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan mengembangkan produk atau pasar baru. Jadi kekuatannya tergantung apakah kemampuan finansial perusahaan itu bagus atau buruk. Lalu marketing strength, yaitu kemampuan pemasaran perusahaan seperti citra merek dan saluran distribusi yang ada. Dan yang terakhir adalah production capability and flexibility, kemampuan produksi yang memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar. Analyzing competitors and the competitive environment. Penting bagi perusahaan untuk memahami pesaing dan lingkungan kompetitif. Lingkungan kompetitif terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah monopoli, yaitu ketika satu perusahaan menguasai pasar tanpa pesaing. Contohnya adalah PLN. Lalu monopolistic competition, yaitu banyak penjual dengan produk yang mirip tetapi dibedakan lewat kualitas, brand, atau layanan. Contohnya adalah brand fast food seperti McDonald, KFC, dan Wendy's. Lalu oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang mempengaruhi harga dan produk. Contohnya seperti maskapai penerbangan. Lalu yang terakhir adalah pure competition, pasar dengan produk yang sangat serupa dan tidak ada yang menonjol di antara pesaing. Contohnya seperti penjual ubi Cilembu di rest area Bogor. Analyzing competitors to find a competitive advantage, yaitu menganalisis pesaing untuk menemukan keunggulan kompetitif. Dalam menganalisis pesaing, hal ini terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah kompetitor analis, yaitu mempelajari siapa pesaing kita, apa yang mereka tawarkan, kekuatan, serta kelemahan mereka. Lalu competitive rivals, yaitu pesaing dengan produk yang mirip dengan bisnis kita, baik dari sisi produk, harga, maupun target pasar. Lalu, competitive advantage yaitu faktor unik yang membuat pelanggan lebih memilih kita daripada pesaing. Dan yang terakhir adalah competitive matrix, yaitu sebuah tabel atau alat bantu untuk membandingkan bisnis kita dengan bisnis pesaing dalam beberapa aspek, seperti harga, kualitas, lokasi, dan sebagainya. Marketers need information about competitors. Pemasar perlu mengumpulkan informasi tentang pesaing untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, di sini terbagi menjadi 2 hal nih. Pencarian informasi tentang pesaing, mengumpulkan data tentang produk, harga, strategi, dan aktivitas pemasaran pesaing. Namun di sini juga ada isu etika. Pengumpulan informasi harus dilakukan dengan cara yang etis, menghindari praktik ilegal seperti pembobolan data.
Marketing environment. Lingkungan pemasaran mencakup berbagai faktor yang memengaruhi cara perusahaan merancang dan menerapkan strategi pemasaran mereka. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah direct marketing environment, yaitu faktor yang dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan seperti produk, harga, tempat distribusi, dan promosi. Lalu external market environment, yaitu faktor eksternal yang lebih besar, seperti lingkungan ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan kompetitif. The economic environment. Lingkungan ekonomi mempengaruhi keputusan bisnis dan pemasaran. Hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu global ekonomi, yaitu kondisi ekonomi dunia dan hubungan ekonomi antar negara yang mempengaruhi pasar global. Lalu rapid change, yaitu perubahan ekonomi yang cepat dan tidak terduga. Serta interest rate, yaitu suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral, mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya modal perusahaan. Interaksi antara ketiga faktor ini membentuk kekuatan ekonomi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam membuat keputusan. Interaksi oleh faktor-faktor ini dinamakan dengan key economic forces. The political environment. Faktor politik dan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada pemasaran. Misalnya, nasionalisme dapat mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal. Perusahaan juga harus mengikuti berbagai kebijakan, seperti aturan ekspor-impor atau intensif industri. Selain itu, perjanjian regional seperti ASEAN atau Uni Eropa dapat membuka pasar baru bagi perusahaan. Pada iklan, the Japanese for your toast if your website can accommodate our language and currency, yaitu kegagalan dalam mendukung bahasa atau mata uang lokal dapat merugikan suatu bisnis yang didirikan dalam negara tersebut. The legal environment, K anti-monopoly laws, undang-undang seperti Sherman Act, Clayton Act, Federal Trade Commission Act, menekankan bahwa perusahaan tidak dapat sembarangan berkompetisi. Ada berbagai undang-undang anti-monopoli lainnya yang menjaga persaingan harga tetap sehat. Misalnya, mencegah merger yang menghilangkan para pesaing. The legal environment pada lingkup Consumer Protection Agency menyebutkan bahwa lembaga seperti FDA dan CPSC bertugas untuk mengawasi keamanan produk. FDA mengawasi makanan dan obat-obatan, sementara CPSC memastikan keamanan produk konsumen. Regulasi ini membatasi klaim pemasaran dan mendorong transparansi untuk membangun kepercayaan konsumen. The cultural and social environment, nilai masyarakat dan data demografi seperti usia atau etnis mempengaruhi preferensi konsumen. Semisal, generasi Z lebih menyukai pengalaman dibandingkan kepemilikan barang. Perubahan nilai seperti gaya hidup sehat atau kepedulian terhadap lingkungan mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Population distribution. Pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu, misalnya kota besar, dapat menjadi target pasar yang menjanjikan. Hal ini menekankan perusahaan harus mengikuti mobilitas dan urbanisasi, yang dimana perusahaan harus mengikuti pergerakan dari konsumen. No money and no market. Pemasaran tidak akan berhasil jika masyarakat tidak punya uang untuk membeli. Oleh karena itu, pemasar harus melihat indikator seperti GNI, Gross National Income, dan GDP, Gross Domestic Product, untuk menilai daya beli pasar. Dari data tersebut, dapat dihitung pendapatan per kapita yang menggambarkan potensi ekonomi sebuah wilayah atau negara tersebut. Reading, Waiting, and Marketing Problems. Kita sebagai para pebisnis perlu memperhatikan lingkungan sekitar kita. Di lingkungan yang memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis akan menjadi tantangan besar bagi para pebisnis. Iklan visual atau lisan cenderung lebih efektif digunakan karena penyampaiannya lebih mudah dimengerti oleh para konsumen. Tantangan pasar berikutnya yaitu adaptasi teknologi. Karena tidak semua wilayah memiliki akses teknologi yang sama. Negara maju yang memiliki akses digital yang unggul cenderung memahami berbagai macam iklan digital dibandingkan negara yang berkembang yang harus beradaptasi dengan penggunaan internet atau smartphone. Selanjutnya, untuk mengembangkan pasar, tentu kita harus memperhatikan tren dari tiap populasi. Dari tren tiap populasi tersebut, kita bisa mengetahui segmentasi pasar kita atau target pasar kita. Ketika kita menargetkan pasar generasi X yang sudah lansia, mereka membutuhkan produk-produk kesehatan. Dibandingkan generasi Y, mereka suka pengalaman,
maka produk yang dibutuhkan yaitu produk-produk travel. Selanjutnya, ada General Electric Strategic Planning atau Matriks GE yang mengkategorikan peluang berdasarkan daya tarik industri dan status bisnis. Bisnis dengan posisi yang kuat di industri yang menarik memiliki kelayakan untuk diinvestasi.